wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inca Faizatun Najwa dengan NIM 2313404147 dari kelas BKI 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat public speaking dan faktor pendukung dan penghambat pada public speaking. Nah, yang pertama ada syarat-syarat public speaking. Syarat-syarat public speaking ini ada dibagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama itu ada persisten atau keteguhan. Nah, keteguhan ini yaitu tetap semangat dan tidak mudah menyerah saat belajar public speaking. Jadi kita tuh gak mudah nyerah pas belajar public speaking. Jadi kita teguh pada pendirian kita. Yang kedua itu ada passion, kesabaran. Sabar dalam belajar karena kemampuan bicara tidak langsung bagus. Nah, jadi kita tuh harus sabar ketika belajar public speaking, karena belajar public speaking itu nggak mudah dan nggak langsung bagus hasilnya. Nah, yang ketiga itu ada planning atau perencanaan. Jadi kita menyusun apa yang mau disampaikan supaya jelas dan terarah. Yang keempat itu ada preparation atau persiapan. Nah, jadi kita harus menyiapkan materi, mental, penampilan sebelum kita tampil public speaking. Karena ketika public speaking itu bukan dari baju yang kita pakai atau barang yang kita pakai, tapi dari mental, dari persiapan materi, apakah sudah matang atau belum. Nah, yang kelima itu adalah ada polishing atau penyempurnaan, yaitu memperbaiki cara bicara, bahasa, dan gaya penyampaian agar lebih menarik. Nah, yang terakhir, yang keenam, ada practice atau latihan. Sering berlatih supaya makin percaya diri dan lancar. Jadi selain dari syarat-syarat tadi, latihan juga penting karena latihan tuh mengasah gaya bicara kita agar kita bisa dengan lantang bicara di depan umum. Nah, kemudian ada faktor pendukung public speaking. Yang pertama itu ada kejujuran. Biarkan para pendengar atau audiens penonton merasakan pengalaman dan perasaan pembicara, berkata jujur kepada audiens tentang keadaan pembicara. Yang kedua itu adalah sikap yang benar. Ada kemampuan untuk berbicara meski untuk pertama kali dan merasa tidak enak. Membuat komitmen untuk tetap bicara dan meningkatkan kemampuan berbicara dengan melatihnya dengan serius. Nah, kemudian ada minat terhadap orang lain. Miliki perhatian yang besar terhadap audiens. Yang perlu diingat setiap orang ahli dalam satu hal. Perlakukan audiens dengan perhatian yang terbaik sebagaimana pembicara ingin diperhatikan ketika memberikan suatu topik pembicaraan. Yang keempat, ada keterbukaan terhadap diri sendiri. Menceritakan keadaan diri sendiri ketika berbicara di depan audiens dengan mengakui adanya kelemahan dan keterbatasan ilmu secara menerima diri sepenuhnya. Nah, yang kelima itu ada belajar dan berlatih. Jadi selain kita yang di atas yang tadi dijelaskan, belajar dan berlatih juga sangat penting dalam public speaking. Nah, yang keenam itu ada lingkungan yang tepat. Dan terakhir ada bakat. Nah, selanjutnya ada faktor penghambat dalam public speaking. Nah, di sini ada beberapa faktor penghambat dalam public speaking. Nah, itu yang pertama ada merasa tidak percaya diri. Dia merasa ketika kita berbicara di depan umum tapi kita tidak percaya diri, itu bisa menghambat public speaking kita atau public speaking kita jadi tidak bagus. Yang kedua itu kurang menguasai materi. Ini kurang menguasai materi itu sangat penting dikarenakan ketika kita berbicara di depan umum, jika materi yang disampaikan lupa atau kita tidak menguasainya, semua juga akan buyar. Yang ketiga ada takut kritikan. Kita takut dikritik orang ketika kita berbicara di depan umum. Yang keempat itu trauma masa lalu. Nah, yang kelima tipe kepribadian. Nah, yang keenam itu ada ciri khas. Ciri khas tuh kayak jika kita berbicara medok atau kayak ada logatnya, itu
ciri khas di dalam diri kita. Yang ketujuh itu adalah kecemasan saat berbicara di depan umum, atau yang dikenal dengan istilah communication appreciation. Yang terakhir adalah kurangnya pengalaman, rendahnya kepercayaan diri, serta perspektif negatif terhadap diri sendiri saat berbicara. Jadi kesimpulan dari yang tadi saya jelaskan yaitu public speaking yang efektif tercipta ketika pembicara memenuhi syarat-syarat dasar, yaitu planning, preparation, praktik, persisten, policing, didukung faktor positif atau percaya diri, penguasaan materi, dan mampu mengatasi faktor penghambat, yaitu nervous atau kurang persiapan dan gangguan teknis. Jika ketiganya dipadukan dengan baik, maka proses komunikasi akan berjalan lancar dan dapat diterima audiens secara optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.